Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah istri kesepian, bagian 37. Trian menarik tangan Lina, hingga membuat wanita itu jatuh terbaring di atas ranjang. Dengan cepat ia memeluknya dengan erat dari belakang. Lepas! Lepas! Anda gila! Umpat Lina dengan suara lirih. Lina, tenanglah. Pak RT itu teman baikku, ucap Trian memberitahu. Lina terdiam. Aku sudah meminta izin untuk sering berkunjung ke rumahmu. Aku juga sudah mengatakan, kalau kita akan segera menikah. Aku rasa Pak RT akan memakluminya, ujar Trian. Apa? Kapan Anda bercerita seperti itu? Tanya Lina penasaran. Sudah lama. Sejak aku menyukaimu dan ingin menikahimu. Lina tidak habis pikir, Trian sudah merencanakannya seperti itu. Ternyata kamu orang yang sangat percaya diri, gumannya. Tentu. Aku harus optimis dengan apa yang ingin aku dapatkan. Trian mengeratkan pelukannya, ia mencium pipi Lina sekilas. Aku juga sering memberi bingkisan kepada tetangga-tetanggamu. Nanti, kalau kita menikah, jangan lupa undang mereka, bisik Trian. Lina benar-benar tidak percaya, kelakuan Trian sungguh di luar nalar. Ternyata lelaki itu sudah menyogok Pak RT dan warga sekitar, pantas saja selama ini kelihatan tentram. Padahal, dulu, kalau ia punya tamu saja ditegur, tidak boleh ikut masuk ke dalam rumah. Tidak boleh juga ada tamu berlama-lama, dan parkir di depan rumah sampai malam. Sekarang, mau Trian menginap sekalipun, sepertinya tidak akan ada warga yang protes. Tiba-tiba, Lina merasakan sesuatu yang keras di belakang punggungnya. Trian seperti sengaja menggerak-gerakkannya. Pak, hentikan. Apa Anda tidak malu sedang keras begitu? Sindir Lina geli. Mau bagaimana lagi? Siapa yang akan tahan, berada di dekat wanita yang sangat cantik ini, ujar Trian berbisik. Anda memang otaknya kotor, sindir Lina. Ini apa tidak bisa dicoba dulu? Sepertinya aku tidak akan sanggup menahannya sampai kita menikah, rayu Trian. Sebagai lelaki, jiwa buayanya seakan bangkit untuk bisa mencari mangsa. Akan saya potong kalau Anda berani macam-macam. Ancam Lina ketus. Trian tertawa kecil. Ayolah, anggap saja ini mainan. Apa kamu sedang tidak ingin main? Godanya. Semakin Lina terganggu, semakin senang Trian untuk menggodanya. Arjun itu sebenarnya kenapa mengundurkan diri? Alasannya apa? Tanya Randi penasaran. Pagi itu, kebetulan Randi dan Tira datang awal di perusahaan, dan baru saja membeli sarapan di pinggir jalan. Mereka membeli nasi warteg, yang sudah buka saat pagi. Harganya juga cukup murah. Sehingga banyak karyawan yang menjadi langganan di sana, termasuk Tira dan Randi saat tanggal tua seperti ini. Aku juga tidak tahu. Dia hanya menuliskan alasan akan pindah kota, jadi harus pindah. Jawab Tira, sembari menyedot es jeruk yang dibelinya. Mereka berjalan beriringan melewati parkiran, menuju ke arah lobi perusahaan. Karyawan-karyawan lain juga sudah mulai berdatangan, pertanda jam kerja segera tiba. Aku kira dia tidak akan resign. Soalnya dia akan kelihatan cinta mati dengan Lina, guman Randi. Mungkin dia patah hati ditolak Lina. Soalnya selera Lina kan bukan berondong, celetuk Tira santai. Lalu, seperti apa ya, kira-kira selera Lina? Tanya Randi, ia juga penasaran. Kalau dirinya masuk kriteria, dia juga mau berusaha mendapatkan Lina. Meskipun janda, Lina itu masih terlihat cantik, dan tidak kelihatan sudah punya anak. Heh, kok malah melamun? Tegurnya, saat Tira tiba-tiba berhenti, dan mematung seperti orang baru saja dikutuk. Kalau kamu ingin tahu selera Lina, lihat ke arah sana, ujar Tira. Randi mengarahkan tatapannya ke arah yang Tira tunjukkan. Ia melihat Lina, baru saja turun dari mobil Audi merah dengan pakaian kerjanya. Tak berselang lama, seorang lelaki juga keluar dari mobil itu. Mata Randi seakan mau copot. Saat melihat, ternyata lelaki yang mengantar Lina ke kantor adalah direktur perusahaannya sendiri, Trian Juan Ferdinand.
Apalagi melihat lelaki itu menggandeng tangan Lina dengan mesra. Ia langsung sadar diri akan keinginan sekilasnya barusan. Selera Lina memang tidak main-main. Gumam Tira yang terkagum-kagum dengan pemandangan pagi itu yang baru dilihatnya. Ia sampai tercengang dan tersenyum lebar. Pakai pelet apa? Sampai direktur bisa luluh. Lina benar-benar hebat. Bos yang pekerjaannya marah-marah bisa dipacari, ujar Randi takjub. Heh, sembarangan. Protes Tira kesal. Yang ada, Pak Trian yang main dukun. Masa wanita secuek Lina bisa diluluhkan? Selama ini saja, dia selalu menolak semua orang, termasuk Arjun. Ya, mana bisa ditolak? Pak Trian kan kaya raya. Wajar Lina mau, kilah Randi membela diri. Belum tahu kamu, kalau Arjun jauh lebih kaya dari Pak Trian? Dia itu mantan adik ipar Pak Trian. Apa? Yang benar? Tanya Randi ingin tahu. Ia sangat penasaran karena baru mendengarnya. Tira mengangguk. Kabarnya seperti itu, mungkin dia sudah malas pura-pura kerja. Hah, maksudnya? Tanya Randi heran. Dia kan anak orang kaya. Apa gunanya bekerja untuk orang lain? Mending buat perusahaan sendiri, kan? Sementara itu, pemandangan baru yang nampak di perusahaan mampu mencuri perhatian semua orang. Apalagi mereka adalah Trian dan Lina, yang pastinya sudah banyak dikenal oleh karyawan. Banyak yang tidak menyangka jika mereka bisa berjalan bergandengan tangan seperti itu di kantor. Bukan rahasia umum jika Trian terkenal sebagai atasan yang sangat disiplin. Lina menjadi salah satu sasaran ketegasan lelaki itu. Semua mengira jika hubungan mereka tidak baik. Di luar dugaan semua orang, ternyata mereka bisa sedekat itu. Apa kita perlu melakukan hal seperti ini? Semua orang melihat kita, ucap Lina lirih. Ia menundukkan kepala sepanjang jalan. Merasa risih, karena semua orang seperti melihat ke arahnya. Biarkan saja, ini memang perlu dipamerkan. Dengan begini, tidak ada lagi yang akan berani mengganggu calon istriku. Jawab Trian, dengan senyuman lebar. Hari ini lelaki itu terlihat sangat bahagia. Semalam sudah menginap, dan tidur bersama putranya. Pagi ini, ia bisa pergi ke kantor bersama wanita idamannya. Meskipun Lina menolak, ketika ia sudah menggandeng tangannya, tidak ada yang bisa wanita itu lakukan. Selamat pagi, Direktur, sapa Pak Satpam. Trian tersenyum. Pagi. Baru kali ini, Trian bersikap ramah kepada orang. Setiap yang menyapanya, dibalas dengan senyuman. Biasanya, orang-orang akan takut berpapasan dengannya karena lirikan mautnya. Siang nanti, datang ke ruanganku ya. Kita akan makan siang bersama. Ucap Trian, ketika mengantar Lina sampai di depan ruang kerjanya. Lina hanya mengangguk. Ia berharap Trian segera pergi dari sana, karena dia sudah sangat malu. Yang semangat kerjanya, sayang, sampai nanti. Trian mengusap lembut kepala Lina, dan memberikan ciuman di pipi sebelum pergi. Lina rasanya hampir tidak bisa bernapas. Orang pasti akan heran, karena biasanya mereka tidak akur. Wah, Bu Lina pacaran dengan direktur. Luar biasa. Seru Natasha yang sejak tadi mematung, melihat Lina diantar direktur ke ruang marketing. Ibu kepala manajer. Menyala sekali Anda. Ujar Winda, yang masih tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Lina menghela napas panjang. Sebenarnya ia sangat malu kepada anak buahnya. Bu Lina, sejak kapan kalian pacaran? Natasha meraih lengan Lina, berusaha merayu agar wanita itu mau bicara. Natasha tahu betul, jika Trian selalu bertingkah menyebalkan, yang membuat kepala manajer kesusahan setiap waktu. Bagaimana bisa, bos yang biasanya mengawasi pekerjaan dengan ketat, tiba-tiba bertingkah seperti lelaki yang sedang kasmaran. Sudah, Natasha, lebih baik kamu siap-siap bekerja. Ayolah, aku tidak pernah melihat Bu Lina tertarik dengan Pak Trian. Tapi, kalian bisa tiba-tiba pacaran, ucap Natasha dengan nada merajuk. Sebagai karyawan paling muda di sana, Natasha memang kerap bersikap manja. Hal itu masih keterusan sampai sekarang. Meskipun sebelumnya sempat ada masalah,
hubungan mereka tetap baik. Lina orang yang pemaaf, apalagi menyadari jika kesalahan Natasha bukan sesuatu yang disengaja. Lina juga masih mempercayakan beberapa pekerjaan kepada Natasha. Natasha, tegur Lina. Namun, Natasha tetap mengikuti Lina hingga ke dalam ruang kerjanya. Oh, iya, Bu Lina. Apakah Arjun benar-benar sudah mengundurkan diri? Tanya Natasha memastikan. Ia berharap seniornya yang baik itu tetap bekerja di sana. Tapi, sudah ada karyawan baru menggantikan Arjun. Kenapa? Kamu menyukainya? Ledek Lina menyeringai. Iya, sih, tapi Kak Arjun kan sukanya ke Bu Lina, jawab Natasha malu-malu. Tapi, ternyata Bu Lina sukanya kepada Patrian, ya? Lina bingung menjelaskannya. Ia menjadi seperti itu juga karena terpaksa. Trian terlalu hiperaktif untuk ditolak. Jika dia terus mengelak, lelaki itu akan membuatnya lelah dan kewalahan. Ada saja kelakuannya. Tapi, jika dia menurut-menurut saja, dia yang malu di hadapan orang-orang. Ternyata, Patrian tidak sejahat itu pada Bu Lina. Apa jangan-jangan, Patrian suka mengganggu Bu Lina untuk mencari perhatian? Pikir Natasha membatin. Hah? Natasha, memangnya itu penting dibahas? Lebih baik kita bahas pekerjaan saja, usul Lina. Sekali-kali bahas yang lain, Bu. Sepertinya seru. Pinta Natasha semangat. Miss Bella, aku mau punya ayah, celetuk Janu girang. Miss Bella mengernyitkan dahi. Anak didiknya itu tiba-tiba saja mengatakan hal itu. Benarkah? Respon Miss Bella. Janu mengangguk-angguk. Iya. Nanti ayahku yang akan menjemputku, katanya dengan semangat. Miss Bella hanya mengulaskan senyum. Kalau begitu, ayo cepat berkemas. Mungkin, Omar ini sudah menjemputmu di depan. Ajaknya menggandeng Janu. Janu tadi sempat buang air. Jadi, anak itu yang paling lambat pulang dibandingkan yang lain. Miss Bella membantunya mengemasi barang-barang Janu, dan menuntunnya keluar kelas. Yang jemput ayahnya Janu, Miss. Protes Janu merengut. Ah, iya, iya. Miss Bella mengabaikan ucapan Janu. Ia kira anak itu pasti berhayal, karena terkadang iri melihat teman-temannya dijemput kedua orang tuanya. Ayah. Janu melepaskan genggaman tangan Miss Bella saat melihat keberadaan Trian di depan pintu gerbang sekolah. Anak itu langsung berlari menghampiri Trian. Miss Bella hanya tertegun di tempatnya. Lelaki yang dipanggil ayah oleh muridnya itu, ternyata Om Janu yang katakan kemarin. Ia kira lelaki itu benar-benar hanya kerabat, atau saudara orang tua Janu. Ternyata itu adalah calon ayah yang sejak tadi Janu ceritakan. Miss, ini ayahnya Janu. Ucap Janu dengan bangganya. Ia memeluk leher lelaki yang menggendongnya itu. Memamerkan kepada gurunya, bahwa sekarang ia punya seorang ayah. Miss Bella tersenyum canggung, ia bingung harus merespon apa. Halo, Miss. Saya ayahnya Janu. Terima kasih sudah menjaga dan mengajari Janu setiap hari, Kakak Trian. Ah, iya, Pak. Sama-sama, itu memang tugas saya. Tidak bisa dipungkiri, lelaki yang disebut sebagai ayah oleh muridnya itu, sangat tampan dan berkarisma. Bukan kali ini saja, pernah ada lelaki yang menjemput Janu juga tak kalah tampan. Ia kira kerabat Janu memang tampan-tampan, mengingat anak itu juga sudah terlihat tampan sejak kecil. Baru ia menyadari, sepertinya lelaki-lelaki itu merupakan orang yang sedang dekat dengan ibunya Janu. Ia sedikit iri, karena di umurnya yang sekarang, bahkan belum menemukan pasangan. Sedangkan ibunya Janu, banyak sekali yang mendekati. Apalagi kandidatnya tampan-tampan. Dan yang saat ini berdiri di hadapannya, sepertinya yang jadi pemenangnya. Miss, nanti Janu bisa ikut lomba dengan ayah, seperti teman-teman, kan? Pertanyaan Janu, membuat Miss Bella teringat kejadian beberapa bulan yang lalu. Anak itu hanya bisa duduk murung, saat teman-temannya berlomba dengan ayah mereka, di acara pertemuan keluarga. Saat guru olahraga, Pak Bintang menawarkan diri untuk menggantikan, Janu menolaknya. Oh, tentu saja bisa. Sekarang Janu kan sudah punya ayah, jawab Miss Bella.
Ayah harus datang ya, kalau ada lomba, pinta Janu. Trian tersenyum dan mengangguk. Tentu saja, ayah pastikan kita yang akan menjadi juaranya. Trian mengajak Janu untuk tos. Anak itu terlihat sangat senang. Ibu di mana? Kenapa ibu tidak ikut menjemput? Ah, ibumu masih ada pekerjaan di kantor. Apa ayah membuat ibu bekerja lembur lagi? Sindir Janu. Trian mengerutkan dahi. Tidak disangka, anak itu masih mengingat kelakuannya dulu. Tidak, setelah ini, kita akan menjemputnya dan pulang bersama, kilah Trian. Jangan lakukan itu lagi ya, ayah. Kasihan ibu, nanti kelelahan. Trian ingin tertawa, diperingatkan seperti itu oleh seorang anak kecil. Ia juga canggung, karena ada orang lain di hadapan mereka. Tentu saja. Nanti ayah akan minta ibumu untuk di rumah saja, biar ayah yang bekerja, oke? Oke. Janu kembali memeluk ayahnya dengan sikap manjanya, yang khas sebagai anak kecil. Miss, kami pamit pulang. Terima kasih untuk hari ini, kata Trian kepada guru Janu. Miss Bella kembali tersenyum canggung. Apalagi, ia baru saja mendengarkan perbincangan mereka. Iya, Pak. Hati-hati di jalan, Janu. Oh, iya. Ada satu pesan yang ingin saya sampaikan. Trian urung berbalik badan. Miss Bella terlihat siap mendengarkan. Bagaimanapun juga, aku akan menjadi ayah anak ini. Jangan biarkan ada orang lain mengaku-ngaku sebagai ayahnya. Tolong diingat baik-baik hal ini. Trian memperjelas pesannya. Baik, Pak. Kami akan menjaga semua anak dengan sebaik mungkin. Anda tidak perlu khawatir. Kejadian waktu itu membuat pihak sekolah memperketat aturan. Mereka juga tidak ingin nama baik sekolah tercoreng akibat kelalaian. Trian membawa Janu meninggalkan kawasan sekolah. Ia berjalan sembari menggendong anak itu. Ia memang berinisiatif menjemput Janu lebih dulu, karena Lina terlihat masih sibuk saat ia pergi. Sepanjang perjalanan kembali ke kantor, ia mendengarkan lantunan lagu anak-anak yang meluncur dari mulut kecil Janu. Meskipun ia tidak tahu lirik lagu anak-anak yang dinyanyikan, ada rasa kebahagiaan saat mendengarkannya. Ia bersyukur bisa bertemu dan mengenal darah dagingnya. Ibu, seru Janu ketika melihat ibunya tengah berjalan di halaman perusahaan. Suara Janu membuat para karyawan yang ada di sama refleks memperhatikan. Mereka terkejut melihat direktur menggendong seorang anak kecil. Apalagi saat mengetahui jika anak itu adalah anak Lina. Mereka langsung tampak saling bertanya-tanya. Tidak ada yang akan menyangka, berita tadi pagi itu ternyata benar adanya. Sementara, Lina yang baru selesai bekerja buru-buru berjalan menghampiri. Ia hendak meminta Janu agar mau digendongnya. Tetapi, anak itu tetap menempel pada Trian. Ia melihat sekeliling, 2 kali dalam sehari ia jadi pusat perhatian. Kenapa Anda tidak mengatakan apa-apa kalau mau menjemput Janu? Protes Lina merajuk. Kebetulan, aku sudah menyelesaikan pekerjaan lebih awal. Jadi aku menjemputnya lebih dulu. Tapi tidak perlu sampai dibawa ke perusahaan juga, Pak. Kita jadi diperhatikan lagi. Gerutu Lina jengkol. Memangnya kenapa? Kita akan jadi buah bibir setiap hari. Baguslah. Supaya mereka tahu, kalau kita akan menikah, kata Trian enteng. Apa itu penting? Tentu. Sangat penting. Aku tidak mau ada saingan lagi. Semua orang harus tahu, kalau kamu calon istriku. Trian mengulaskan senyum. Lina hanya tertegun. Ia rasa, kegiatan pamer lelaki itu belum berakhir. Sampai pulang kerja juga diulangi lagi. Ayo kita pulang. Ajak Trian. Ia menarik tangan Lina dan membawanya ke tempat parkir. Sepanjang jalan, mereka jadi pusat perhatian. Beberapa karyawan yang punya nyali, menyoraki mereka sambil tertawa-tawa senang, melihat bos mereka punya pasangan. Cie. Pak Trian, jangan lupa undangannya. Celetuk salah satu karyawan. Siap. Tunggu saja. Secepatnya undangan akan disebar. Jawab Trian santai. Lina yang ada di sampingnya,
hanya bisa membuang pandangan dan berusaha mengabaikan. Bersambung.